Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Tetapi tugas ini berbeda dari yang lain. Yang ini kita ingin menceritakan tentang teks fantasi atau teks yang tidak nyata. Hampir memusnahkan dunia. Di suatu perkotaan terdapat seorang profesor yang ingin bereksperimen menghidupkan orang yang telah meninggal. Profesor itu bernama Bakhrudin. Ia memiliki impian menghidupkan orang yang telah meninggal. Profesor itu memiliki 4 anak buah. Dia dan anak buahnya telah membuat sebuah vaksin yang dapat menghidupkan orang yang telah meninggal. Setelah vaksin itu selesai, Profesor Bakhrudin dan anak buahnya ingin menguji coba vaksin kepada satu mayat. Lalu, Profesor dan anak buahnya segera mencari mayat yang ingin diuji coba. Akan tetapi, Profesor dan anak buahnya tidak menemukan mayat yang ingin diuji coba. Setelah beberapa hari, datanglah seorang pria misterius yang memberikan mayat kepada Profesor Bakhrudin. Kemudian, Profesor Bakhrudin dan anak buahnya menerima mayat tersebut. Profesor Bakhrudin berkata kepada pria misterius, "Terima kasih telah memberikan mayat kepadaku. Jika aku tidak mendapatkan mayat tersebut, vaksin ini tidak dapat diuji coba." Pria misterius berkata, "Sama-sama, Profesor." Akan tetapi, Profesor Bakhrudin dan anak buahnya tidak mengetahui bahwa mayat tersebut memiliki kelainan. Setelah menerima mayat tersebut, Profesor Bakhrudin beserta anak buahnya langsung menguji coba vaksin itu kepada mayat yang diberi oleh pria misterius. Pada percobaan, mayat itu dibawa ke ruang eksperimen yang terletak di tengah kota. Setelah mayat dibawa ke ruang eksperimen, Profesor dan anak buahnya segera mempersiapkan vaksin yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah vaksin siap, Profesor langsung menyuntikkan vaksin itu kepada mayat tersebut. Setelah vaksin itu disuntikkan, vaksin tidak ada reaksi terhadap mayat tersebut. Dan setelah Profesor beserta anak buahnya menunggu, vaksin masih tidak bereaksi. Dan yang kedua kalinya, Profesor menyuntikkan vaksin kembali. Vaksin tersebut memiliki reaksi terhadap mayat tersebut. Dan setelah vaksin itu bereaksi, mayat itu langsung terbangun. Akan tetapi, tiba-tiba mayat itu langsung menyerang Profesor Bakhrudin beserta anak buahnya. Mayat itu menyerang Profesor Bakhrudin beserta anak buahnya karena mayat tersebut diberikan vaksin dengan dosis yang berlebih dan mayat itu memiliki kelainan. Setelah mayat itu menyerang Profesor dan anak buahnya, Profesor dan anak buahnya langsung menjadi mayat hidup atau yang biasa kita kenal dengan sebutan zombie. Setelah Profesor beserta anak buahnya menjadi zombie, zombie tersebut kemudian keluar ruangan eksperimen dan mengacaukan seisi kota. Kota pertama yang hancur karena virus zombie adalah kota Sentosa. Kota Sentosa sendiri terletak di negara Bima Sakti. Setelah kota Sentosa kacau karena virus zombie, kemudian virus zombie menyebar ke kota lainnya yang terletak tidak jauh dari kota Sentosa. Virus zombie menyebar melalui gigitan yang dilakukan oleh para zombie. Setelah beberapa tahun virus zombie menyebar, manusia diambang kepunahan. Manusia hampir punah karena virus zombie telah menyebar di seluruh dunia. Namun, di balik manusia yang hampir punah, terdapat seseorang yang kebal dari virus zombie. Manusia itu bernama Jonathan. Jonathan berada di kota Factory dan terletak di negara Khatulistiwa. Jonathan adalah orang misterius yang memberikan mayat kepada Profesor Bakhrudin. Dia berhasil bertahan hidup dari serangan para zombie karena ia tidak diserang oleh para zombie dan ia juga kebal terhadap virus zombie. Dia kebal dari virus zombie karena dia memiliki kelainan pada otaknya. Dia memiliki kelainan sejak lahir dan kakaknya Jonathan sebenarnya memiliki kelainan yang sama dengan Jonathan. Akan tetapi, kakak Jonathan telah meninggal dunia
dan mayat yang diberikan oleh Jonathan kepada Profesor Bakhrudin adalah mayat kakaknya sendiri. Kelainan yang dimiliki oleh Jonathan dan kakaknya sama, makanya Jonathan kebal dari virus zombie dan tidak diserang oleh para zombie. Setelah Jonathan merasa bahwa dirinya kebal dari zombie, dia mendapatkan info dari temannya. Info tersebut adalah info yang menjelaskan bahwa ada seorang profesor yang menciptakan vaksin antivirus zombie. Profesor itu membutuhkan seseorang yang kebal dari virus zombie. Profesor itu terletak di negara Pik dan tidak terlalu jauh dari negara yang ditinggalinya saat ini. Setelah Jonathan mendapatkan info tersebut, Jonathan langsung pergi ke negara Pik untuk menemui profesor yang membutuhkan dirinya. Setelah Jonathan sampai ke negara Pik, Jonathan langsung mencari keberadaan profesor tersebut. Setelah Jonathan mencari keberadaan profesor tersebut, Jonathan mendapatkan info bahwa profesor itu sedang berada di kota Mil. Setelah Jonathan mendapatkan info tersebut, Jonathan langsung bergegas pergi ke kota Mil. Setelah sampai di kota Mil, Jonathan berhasil menemukan keberadaan profesor yang sedang membutuhkan dirinya. Setelah sampai di laboratorium profesor tersebut, Jonathan langsung berbincang-bincang dengan profesor tersebut. Setelah berbincang-bincang dengan profesor tersebut, Jonathan langsung diuji coba oleh profesor tersebut. Setelah diuji coba, profesor tersebut percaya bahwa Jonathan itu kebal dari virus zombie. Setelah profesor itu mengetahui bahwa Jonathan kebal dari virus zombie, profesor tersebut langsung mengambil zat yang dibutuhkan oleh dia di dalam tubuh Jonathan. Setelah vaksin antivirus zombie itu jadi, profesor meminta kepada Jonathan untuk mengambilkan zombie. Profesor tersebut meminta zombie kepada Jonathan untuk menguji coba vaksin tersebut kepada zombie. Setelah Jonathan perhatikan zombie, profesor tersebut langsung menyuntikkan vaksin antivirus zombie kepada zombie tersebut. Setelah profesor tersebut menyuntikkan vaksin antivirus zombie, zombie itu kemudian seketika berubah menjadi manusia normal kembali. Setelah profesor dan Jonathan berhasil membuat vaksin antivirus zombie, Jonathan dan profesor langsung menyuntikkan vaksin massal kepada zombie-zombie. Setelah beberapa tahun penyuntikan massal terhadap para zombie, keadaan menjadi lebih baik. Dan setelah zombie berubah menjadi manusia normal kembali, keadaan manusia di bumi tidak diambang kepunahan lagi. Dan kini keadaan bumi yang sebelumnya hancur kini telah membaik. Nah teman-teman, ini adalah sebuah cerita yang kami kerjakan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.